Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Microsoft Excel yang terdiri dari saya, Rizky Amali Aksan, dan bersama rekan saya, Tika Febri. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial buatan penomoran pada skripsi format di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke penjelasannya. Akan dijelaskan oleh Tika. Oke. Perlu dijelaskan dahulu bahwa penomoran pada format skripsi UIN Jakarta terdiri dari dua, yaitu Romawi dan juga angka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat penomoran gitu pada skripsi UIN Jakarta. Nah, untuk yang pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu kita arahkan kursor kita pada bagian atas dari lembar skripsi kita. Nah, di sini akan muncul header. Nah, header di sini sebelumnya belum ada tulisan section 1. Header biasa. Nah, selanjutnya juga header biasa. Nah, untuk membuat section yang berbeda, maka hal yang harus kita lakukan yaitu kita ke lembar selanjutnya, kita taruh kursor kita pada bagian atas, selanjutnya kita ke back layout, terus kita ke break, terus kita klik next page. Nah, setelah kita klik next page, maka akan muncul section kedua. Nah, untuk memberikan penomoran pada halaman section kedua, maka hal yang harus kita lakukan yaitu menghilangkan atau menonaktifkan link to previous pada header dan juga footer. Nah, selanjutnya kita klik link to previous. Nah, ketika kita klik maka di sini akan hilang. Nah, selanjutnya juga kita hilangkan nih different first page. Nah, selanjutnya, ketika kita hilangkan dia akan muncul kembali nih. Nah, baiknya kita nonaktifkan lagi. Selanjutnya kita ke footer, kita nonaktifkan lagi link to previous-nya. Nah, kita lihat pada bagian-bagian selanjutnya nih. Nah, di sini lembar ketiga masuk kepada section kedua. Kenapa masuk ke section 2? Karena pada lembar ketiga ini tidak kita lakukan next page. Maka dia akan tetap masuk kepada section kedua. Nah, sama seperti lembar-lembar selanjutnya. Masih tetap sama section kedua. Nah, untuk lembar cover pada UIN Jakarta di sini tidak menggunakan penomoran. Gitu. Jadi kita kosongkan, makanya dia masuk kepada section 1. Nah, kita mulai langsung ke section 2. Di sini kita klik footernya bagian bawah, kita klik design kita pilih bottom of page, kita pilih plan number 2 atau penomoran pada bagian tengah halaman. Nah, di sini akan langsung muncul nih nomornya. Nah, misalnya teman-teman semua nomornya tidak langsung Romawi, bisa teman-teman lakukan format page number. Nah, di sini formatnya kita ganti. Misalnya teman-teman munculnya angka nih. 1, 2, 3. Nah, terus di sini teman-teman bisa cari yang sesuai. Nah, karena di UIN Jakarta ini pakainya I kecil gitu, jadi kita pilih Romawi yang hurufnya kecil. Nah, kita klik start add. Nah, di sini muncul I atau 1. Nah, kita klik OK. Nah,
untuk selanjutnya mereka akan mengikuti karena mereka masih dalam section yang sama. Nah, sampai ke bagian terakhir yaitu daftar lampiran. Nah, di sini angka 14. Nah, untuk di bagian yang bab 1 akan dilanjutkan oleh Rizky. Oke, kita lanjut ke bab 1. Sebelumnya, untuk masuk ke bab 1 ini, kita membuat section terlebih dahulu. Jadi nanti tiap babnya itu kita buat section baru. Sama seperti tadi caranya, klik bagian kiri, bagian dari bab 1, kemudian kita masuk ke page layout, break, dan next page. Nah, ini sudah masuk ke bagian section 3. Selanjutnya kita matikan link to previews di footer dan juga di header. Matikan. Karena ini bagian bab 1 di halaman awal, kita menggunakan different first page agar pada halaman keduanya tidak mengikuti format penomoran pada halaman sebelumnya. Dan juga jangan lupa dimatikan link to previews kembali. Seperti ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke page number, bottom of page. Kemudian kita pilih yang di tengah karena ini adanya di awal bab 1. Nah, ini masih format Romawi ya. Jadi kita ubah lagi formatnya. Pick format. Kita ubah ke angka. Klik OK. Nah, ini udah berubah jadi angka. Dan ini di halaman kedua dari bab 1, karena posisinya ada di kanan bagian atas, jadi yang di sini kita hapus dulu. Selanjutnya kita masuk ke footernya, ke headernya. Kita ubah format halamannya jadi di kanan atas. Seperti ini. Bab 1 halaman pertama ada di tengah, bab 1 halaman kedua ada di kanan atas. Selanjutnya mengikuti sampai pada bab 1 di terakhir naik, sampai di bab 2. Nah, untuk bab 2-nya, dia posisinya ada di tengah lagi. Di tengah dari halamannya posisinya di tengah. Ini kan di atas kanan. Kita ubah jadi di sini. Sama seperti tadi, tiap bab kita harus ubah per sectionnya dulu. Ini kan masih section 3. Kita masuk section 4. Sama seperti tadi caranya, klik di bagian kiri, kemudian page layout, next page. Nah, ini kita ubah ya formatnya karena dia masih nomor 1, jadi kita ubah page number, format. Nah, kita klik continue agar mengikuti angkanya. Seperti ini. 7, nomor halaman 7, halaman 8. Jadi bab 2 ini di halaman 8, posisinya di tengah. Kemudian bab 2 kedua ini ada di halaman 9, posisinya ada di kanan atas. Begitu seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian bab 3. Untuk bab 3 sama seperti tadi, posisinya halaman awal bab 3 itu ada di tengah, di tengah-tengah. Langsung saja mana ya bab 3-nya? Nih. Nah, ini untuk di bab 3 kita ubah lagi. Kita buat section baru, berarti masuk ke section 5. Page layout, breaks, dan next page. Bab
3. Break, kemudian next page. Nah, dia sudah berubah jadi section 6. Selanjutnya kita masuk ke penomorannya. Dia posisinya bab 4 awal ada di tengah bawah. Kita masuk ke page number, bottom of page, dan kita pilih ada di tengah bawah nih. Dia akan otomatis berada di tengah. Dan untuk bab 4 halaman kedua juga mengikuti format yang di awal, ada di kanan bagian atas. Begitu seterusnya, sampai pada bab 5, kita buat section baru. Nah ini, bab 5. Ini section 6, ini masih section 6 ya, ngikutin bab 4, jadi kita masukkan lagi sectionnya. Bab 5, sama seperti tadi caranya, back layout, breaks, dan next page. Nah, ini sudah berubah. Pada bab 5 langsung berubah, dia posisinya ada di tengah bawah, dan bab 5 halaman kedua itu sudah ada di bagian kanan atas. Selanjutnya untuk daftar pustaka, lampiran, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Dika. Oke, baik. Tadi sudah masuk kepada bagian bab 5. Oke, kita cari dulu ya bab 5. Nah, di sini. Nah, di sini sudah masuk kepada section ke-7. Section sebelumnya di sini ada section sama ya, sectionnya 7. Nah, untuk merubahnya, maka kita klik pada bagian atas, kita klik back layout, terus break, dan next page. Nah, di sini sudah masuk kepada section 8. Kita perbesar lagi. Oke. Jadi daftar pustaka ini sama dengan bagian sebelumnya, seperti daftar isi, terus lembar pengesahan, dan lain-lain. Nah, mereka menggunakan format Romawi gitu. Jadi harus dibedakan ya dengan bagian bab-bab penjelasan atau penjabaran dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, di sini kan masih sama nih, masih menggunakan angka. Nah, selanjutnya gimana nih caranya? Berarti kita tinggal klik aja nih bagian footernya. Kita hilangkan link to previous, bagian headernya juga sama, kita hilangkan. Terus different first page-nya juga kita hilangkan. Nah, ini kan ketika kita hilangkan different first page-nya ini, maka muncul kembali kan link to previous-nya, maka kita nonaktifkan lagi. Nah, selanjutnya untuk bagian penulisan angka Romawi itu dilakukan di bagian tengah pada lembar. Nah, di sini muncul berupa angka. Nah, karena di sini munculnya angka, maka kita harus merubahnya ke Romawi. Nah, kita cari dulu Romawi. Nah, kita pencet Start At. Kenapa kita nggak pencet Continue? Karena kalau kita klik yang Continue, maka nomornya itu bukan nomor pada bagian Romawi sebelumnya, tapi merupakan nomor pada bagian bab sebelumnya gitu. Jadi kita pencet ke Start At, sini kita hilangkan, kita masukkan nomor yang terakhir itu 14, berarti sekarang 15.
klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita ubah juga nih. Kita ubah, kita hapus, kita masuk ke bottom of page, bagian tengah. Nah, angkanya akan mengikuti pada bagian yang awal, pada section yang pertama, daftar pustaka halaman yang pertama. Nah, begitupun lampiran yang selanjutnya. Sampai terakhir. Angkanya akan terus mengikuti. Ketika sectionnya sama, maka angkanya pun akan sama gitu. Itu aja yang bisa disampaikan. Silahkan Rizky. Oke, cukup sekian penjelasan tentang tutorial penomoran pada skripsi UIN Jakarta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.